Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti dari kelas 1D Agroteknologi, mata kuliah pengantar filsafat, dosen mata kuliah Dr. Marlina Bakri, SPD, FPD. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membahas materi mata kuliah pengantar filsafat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah pengantar filsafat saya. Pertama yaitu sejarah filsafat Yunani. Masa filsafat Yunani merupakan masa terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris. Adapun faktor-faktor lahirnya filsafat Yunani yaitu bangsa Yunani kaya akan mitos atau dongeng. Yang kedua, karya sastra Yunani yang dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Dan yang ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan berasal dari Mesir. Filsuf-filsuf Yunani kuno. Yang pertama, filsuf-filsuf tentang alam. Yang kedua, filsuf-filsuf ilmu pasti dan metafisika. Yang ketiga, filsuf-filsuf pluralis atau jamak. Yang keempat, filsuf-filsuf atomis. Dan yang kelima, filsuf-filsuf Yunani klasik. Selanjutnya, materi yang kedua, menguasai filsafat positivisme dalam ilmu pengetahuan alam. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Adapun hubungan filsafat ilmu dengan ilmu pengetahuan alam. Orang yang berfilsafat akan selalu mempunyai pemikiran yang dalam tentang suatu yang ada dan terjadi di muka bumi ini. Filsafat sangat selalu beriringan dengan ilmu pengetahuan, karena semua ilmu pengetahuan yang didapat tidak lepas dari adanya filsafat. Tetapi tidak semua pengetahuan bisa dikatakan ilmu. Selanjutnya itu logika filsafat. Logika sebagai cabang filsafat adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Selanjutnya, fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu tradisi besar dalam sejarah filsafat abad ke-20. Dalam perkembangannya lebih lanjut, fenomenologi tidak dilihat dari doktrin unitaris ataupun mazhab filsafat, melainkan lebih pantas dilihat sebagai gaya berpikir atau sebuah metode yang melibatkan pengalaman terbuka yang terus-menerus diperbarui. Selanjutnya, biografi. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis orang lain. Jadi, tulisan yang berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang dinamakan teks biografi. Selanjutnya itu teori kritis. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Selanjutnya, etnografi sering diterapkan untuk mengumpulkan data empiris tentang masyarakat dan budaya Indonesia. Pengumpulan data biasanya dilakukan melalui pengamatan partisipan, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu ilmu sosial. Ilmu sosial
adalah pengetahuan yang menelaah masalah-masalah sosial menggunakan berbagai pengertian atau fakta, konsep, dan teori yang berasal dari bidang pengetahuan dalam lapangan ilmu sosial. Adapun penggolongan ilmu terbagi menjadi 3. Yang pertama, natural science, yang kedua, social science, dan ilmu budaya. Pada dasarnya, penggolongan ilmu tersebut berkembang dari 2 cabang, yakni filsafat alam yang kemudian menjadi dasar ilmu-ilmu alam atau the natural science, dan filsafat moral yang kemudian berkembang ke dalam cabang ilmu-ilmu sosial atau the social science. Ilmu-ilmu alam pada akhirnya terbagi dalam 2 kelompok, yakni ilmu alam atau the physical science dan ilmu hayat atau the biology science. Ilmu alam bertujuan mempelajari zat yang membentuk alam semesta, yang kemudian bercabang lagi menjadi fisika atau mempelajari massa dan energi. Ilmu kimia mempelajari substansi zat, astronomi mempelajari benda-benda langit, dan ilmu bumi yang mempelajari tentang bumi. Tiap-tiap cabang pun pencipta ranting-ranting baru seperti fisika berkembang menjadi mekanika, hidrodinamika, bunyi, cahaya, panas, kelistrikan, dan magnetisme, fisika nuklir, dan kimia fisik, atau ilmu-ilmu murni, dan lain-lain. Metode ilmiah. Yang pertama, tahapan persepsi. Tahapan persepsi adalah tahapan awal yang mengarahkan pada observasi dengan berbagai teknis dan metode yang menghasilkan penalaran. Yang kedua, tahapan hipotesis merupakan hasil penalaran yang disusun dengan pernyataan proposisi yang menyatakan ada kaitan antara 2 konsep observasi. Jika terbukti benar akan menjadi sebuah hukum. Yang ketiga, tahapan hukum, yaitu menunjuk pada suatu keteraturan di mana antara satu dengan yang lain saling menunjang. Yang keempat, tahapan teori, yaitu hasil abstraksi dari suatu keteraturan sehingga menjadi berlaku umum sebagai teori. Materi yang keempat, pemikiran filsafat timur. Pemikiran filsafat timur adalah pemikiran dari para filsuf timur seperti filsafat Indonesia, filsafat Cina, filsafat Jepang, dan lain sebagainya. Sejarah filsafat timur. Yang pertama itu filsafat India. Ciri-ciri filsafat India yaitu suasana dan bakat orang India yang berlainan dengan bakat orang Yunani. Yang kedua, seluruh pengetahuan dan filsafat diabdikan kepada usaha pembebasan atau penembusan. Yang ketiga, berpangkal pada buku-buku kuno atau Veda yang kekuasaannya tak dapat diganggu-gugat, hanya dapat ditafsirkan dan diterangkan lebih lanjut. Dan yang terakhir itu kekuatan asimilasi yang sangat kuat, hingga unsur-unsur yang bertentangan satu sama lain dimasukkan dalam suatu sistem sinkretisme. Yang kedua, filsafat Cina. Ciri-ciri filsafat Cina yaitu dalam pemikiran kebanyakan orang Cina antara teori dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, secara umum filsafat Cina bertolak dari semacam humanisme. Yang ketiga, secara umum filsafat Cina bertolak dari sejarah filsafat timur yang kedua yaitu filsafat Cina. Adapun ciri-ciri filsafat Cina yang pertama, dalam pemikiran kebanyakan orang Cina antara teori dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, secara umum filsafat Cina bertolak dari semacam humanisme. Dan yang ketiga, dalam pemikiran filosof Cina, etika dan spiritualisme atau masalah
kerohanian menyatu secara padu. Etika dianggap sebagai intipasi kehidupan manusia dan sekaligus tujuan hidupnya. Dan ciri yang ketiga, filsafat Cina secara umum mengajarkan sikap optimis dan demokratis. Sejarah filsafat Timur yang ketiga yaitu filsafat Islam. Ciri-ciri filsafat Islam yang pertama itu sebagai filsafat religius. Topik-topik filsafat Islam bersifat religius dimulai dengan mengesahkan Tuhan dan menganalisis secara universal ke teori ketuhanan yang tak terdahului sebelumnya. Yang kedua itu filsafat rasional. Sebagai filsafat rasional, akal manusia juga merupakan salah satu potensi jiwa yang disebut rasional. Walaupun berciri khas religius spiritual, tetapi tetap bertumpu pada akal dalam menafsirkan problematika. Ciri yang ketiga yaitu filsafat sinkretis. Filsafat Islam memadukan antara sesama filosof. Memadukan berarti mendekatkan dan mengumpulkan dua sudut dalam filsafat. Ada aspek-aspek yang tidak sesuai dengan agama. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah suatu pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat yang baru ini disebut filsafat skolastik atau filsafat abad pertengahan. Adapun ciri-ciri filsafat abad pertengahan, yang pertama, metode berpikirnya mengandung unsur-unsur Nasrani. Yang kedua, cara berpikirnya menggunakan ajaran Aristoteles. Yang ketiga, berfilsafat dengan Augustine. Dan yang keempat, pemikiran filsafat yang berkembang pada zaman yaitu filsafat pemikiran agama. Adapun periode-periode filsafat abad pertengahan, yang pertama itu periode patristik. Patristik berasal dari bahasa Latin yaitu patres, yang berarti bapak-bapak gereja. Adalah ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Yang kedua itu periode skolastik 800 sampai 1500 Masehi. Pada zaman skolastik dimulai sejak abad ke-9. Kalau tokoh masa patristik adalah pribadi-pribadi yang lewat tulisannya memberikan bentuk pada pemikiran filsafat dan teologi pada zamannya. Para tokoh zaman skolastik adalah para pelajar dan lingkungan sekolah kerajaan dan sekolah katedral yang didirikan oleh Raja Karel Agung, dan kelak juga dari lingkungan universitas dan ordo-ordo biarawan. Periode skolastik terbagi menjadi 3, yaitu periode skolastik awal. Sejak abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot, terlebih lagi pada abad ke-6 dan ke-7 dikatakan abad kacau. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi serangan terhadap Romawi, sehingga kerajaan Romawi beserta peradabannya ikut runtuh dan meruntuhkan bangunan yang telah dibangun selama abad-abadnya. Adapun tokoh-tokoh periode skolastik awal, yang pertama itu Aquinas, Johannes Cotes Erugen, yang ketiga Peter Lombard, yang keempat John Salisbury, dan yang kelima Peter Abelardus.
Yang kedua itu periode puncak perkembangan skolastik. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung pada tahun 1200 sampai 1300 Masehi, dan masa ini juga disebut masa berbunga. Mengapa demikian? Karena pada itu ditandai dengan munculnya universitas-universitas atau ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan. Di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Selanjutnya, terakhir yaitu periode skolastik lanjut atau akhir. Materi yang dapat saya bahas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.